Hai teman-teman semua, salah satu pertanyaan yang sering kali diajukan kepada saya tentang storytelling adalah, Pak Antoni, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ide tentang story kita? Dari mana sih kita bisa punya ide begitu banyak untuk cerita-cerita kita? Apa yang harus kita lakukan? Nah, pada kesempatan ini, apa yang saya ingin bagikan kepada Anda adalah sebuah teknik yang disebut dengan cerita. Kata cerita ini memberikan kepada kita bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ide-ide. Pertama-tama, sumber cerita yang paling luar biasa adalah dari dirimu sendiri. C berarti apa? Cari dari pengalaman hidupmu. Experience is the best teacher. Pengalaman kita adalah guru yang terbaik. Dari pengalaman kita sebenarnya ada begitu banyak cerita yang bisa kita gali. Persoalannya adalah kadang-kadang kita menganggap itu bukan cerita yang bagus, atau kita tidak menganggap bahwa itu adalah sumber cerita. Padahal kalau Anda ingat-ingat kembali pengalaman masa kecil Anda, apa yang Anda jalani, semuanya sebenarnya bisa menjadi sumber cerita yang luar biasa. Coba deh gali kembali apa yang menarik, peristiwa apa yang penting, apa yang bisa Anda tarik kesimpulan. Dan yang namanya pengalaman tidak selalu harus waktu ketika masih kecil. Itu juga bisa menjadi pengalaman Anda waktu ketika mulai kuliah, mulai sekolah, pengalaman Anda ketika bekerja. Dan itu bisa menjadi sumber Anda yang luar biasa. Berikutnya, explore dari berbagai sumber. Bisa lewat buku, bisa lewat majalah, koran, video, film. Ada begitu banyak sumber yang menyediakan. Nah, bagi saya seringkali mendapatkan sumber itu ketika membaca buku. Ketika Anda menemukan cerita-cerita yang bagus, please jangan dibiarkan lewat begitu saja. Anda sebaiknya punya semacam file di mana Anda bisa menyimpan cerita itu. Buat saya seringkali mengkategorikan cerita-cerita tersebut. Jadi kalau misalnya contoh, kalau saya membutuhkan cerita itu, tinggal saya buka dan saya ambil dari sumber di file tersebut. Berikutnya lagi adalah retell cerita orang lain. Anda menceritakan kembali cerita kisah dari orang lain yang buat Anda begitu berkesan. Misalnya contoh, Anda pernah mendengarkan kisah orang tersebut dan Anda merasa, wow, ceritanya keren banget. Dan Anda bisa menceritakan ulang kisah tersebut. Jadi, pasang kuping baik-baik, perhatikan baik-baik. Nah, kadang-kadang ada orang yang ketika dia menceritakan ceritanya jadi panjang banget. Nah, Anda bisa mengedit dan kemudian memperpendek cerita itu sehingga menjadi lebih nyaman. Artinya apa? Anda menceritakan kisahnya orang lain. Berikutnya adalah isi dari berita-berita yang terkini, yang lagi viral. Orang itu pada dasarnya suka dengan hal-hal yang baru. Jadi pada saat ketika Anda sedang menceritakan tentang hal yang lagi ngetrend, membahas hal yang baru saja terjadi, orang lebih connect. Makanya ketika Anda menemukan misalnya sekarang ini di WhatsApp Anda atau misalnya di handphone Anda ada kisah-kisah atau berita yang lagi viral atau berita yang lagi ngetrend, jangan lupa untuk disimpan. Karena itu bisa menjadi bahan kekayaan Anda yang bisa Anda hubungkan dengan materi yang Anda mau sampaikan. Berikutnya lagi adalah tanyakan kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda atau yang Anda kenal. Dan buat saya, kadang-kadang saya mendapatkan banyak sumber cerita dari orang-orang yang saya wawancarai. Saya sudah 12 tahun lebih siaran radio misalnya. Yang saya seringkali lakukan adalah mengundang tokoh-tokoh atau pimpinan perusahaan, eksekutif. Dan ketika beliau cerita, saya menyimpan tuh cerita mereka baik-baik. Dan kita jadikan kisah mereka itu sebagai bahan cerita kita. Tapi dalam hal ini, please, jangan lupa untuk menyebutkan ini sumber referensi cerita Anda dari siapa. Berilah penghargaan kepada mereka-mereka yang menjadi sumber cerita Anda. Itu adalah bagian dari integritas kita sebagai seorang pengajar, pencerita, atau seorang trainer. Dan yang terakhir adalah amati hal-hal yang Anda alami setiap hari. Sebenarnya kalau mau dibilang, sumber cerita itu ada banyak sekali. Salah satunya adalah setiap pengalaman yang Anda lewati. Coba deh, nggak usah jauh-jauh. Hitung dari sepanjang satu hari yang Anda lewati, misalnya contoh kemarin misalnya. Sepanjang satu hari, pasti ada sesuatu yang menarik yang Anda alami. Cuma masalahnya adalah Anda sadar atau tidak sadar. Makanya kata kunci untuk mendapatkan cerita yang bagus adalah mindfulness. Anda sadar, Anda peka, Anda pasang semua panca indera dengan apa yang terjadi. Misalnya contoh, tadi pagi saya bertemu lagi dengan salah satu gelandangan waktu ketika saya lari pagi. Dan gelandangan ini adalah gelandangan yang selalu memberikan senyum yang luar biasa. Dan saya kenal dengan dia. Dan biasanya di antara itu ketika saya membawa uang kecil, seringkali saya memberikan uang kepadanya. Dan dia senyumnya semakin sumringah. Dan senyumnya itulah yang membuat saya terus-menerus menjadi donatur buat si gelandangan ini. Itu contoh sebuah kekuatan senyuman.
Bayangkan, itulah yang saya alami. Nah, ini sebuah contoh bukan? Saya tadi pagi mengalaminya, dan saya bisa mengambil itu sebagai salah satu cerita saya berharga yang bisa saya ceritakan untuk berbagai kepentingan. Jadi, ingat dengan kata cerita ini. Semoga membuat Anda semakin yakin bahwa sebenarnya sumber cerita itu ada di mana-mana. Dan mari kita jadikan cerita ini sebagai bahan kita yang sangat kaya, sehingga sumber cerita kita itu nggak ada habis-habisnya. Keren kan? So, dari saya Anthony Dio Martin, have a happy storytelling.